Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi ajmain. Amma ba'du, kaum muslimin wal mukminin dimanapun anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu kembali di bulan Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita yang sebelumnya kita sudah membahas tentang orang-orang yang terbaik, ya, yang ada dalam kitab Adabul Mufrad di matan yang ke-323. Sekarang kita akan lanjutkan hadis tersebut terkait tentang orang-orang terburuk. Makanya kata Rasulullah SAW, afala ukhbirukum bisyirarikum. Mau nggak kalian, kata Rasulullah kepada para sahabat, saya beritahukan, saya kabarkan tentang orang-orang terburuk, ya, yang ada di tengah-tengah kalian. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat yang pada saat itu mendengarnya mengatakan, mau ya Rasulullah. Ya, mereka mau mendengar apa saja karakter manusia-manusia yang terburuk tersebut. Qala, maka kemudian apa kata Rasulullah SAW? Orang terburuk di tengah-tengah kalian adalah yang pertama, al-masya'una bin namimah. Yang pertama adalah orang-orang yang berjalan dengan namimah. Apa itu namimah? Namimah adalah mengadu domba. Yang kedua, al-mufsiduna bainal ahibbah. Orang terburuk di antara kalian itu selain orang yang mengadu domba adalah orang-orang yang membuat kerusakan di antara dua orang manusia yang sudah saling mencintai. Mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah sifatnya suami ke istri, istri ke suami, anak ke orang tua ke anak, kakak ke adik, adik ke kakak, ataupun teman kepada teman, sama saja. Yaitu orang-orang yang membuat kerusakan di antara dua orang yang sudah saling mencintai. Dan karakteristik manusia terburuk yang ketiga kata Rasulullah SAW adalah al-baghun al-bura al-anat. Yaitu orang-orang yang mengharapkan kebinasaan kepada orang-orang yang sudah mendapatkan kebaikan. Ini orang syirik kalau bahasa sekarang. Orang-orang yang gak bisa ngelihat orang lain senang. Susah melihat orang lain senang, sedih melihat orang lain susah, atau biasanya disingkat dengan sebutan SMS. Ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dijauhi dari sifat-sifat buruk ini. Yaitu sifat yang pertama, sifat mengadu domba. Ya. Datang kepada si A menceritakan si B tentang keburukannya. Datang kepada si B menceritakan keburukan si A. Apa tujuannya? Tujuannya agar mendapatkan perhatian baik dari si A, si B dengan cara menjatuhkan yang lain. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Bahkan Rasulullah SAW pernah ketika beliau itu berjalan melewati dua kuburan, beliau pernah berhenti. Kemudian beliau berkata kepada sahabat yang menyertainya, innahuma yu'adzibani. Ini orang yang ada di dalam kuburan ini dua-duanya sedang dikubur. Yang pertama dikubur, diazab dalam kuburannya. Yang pertama diazab karena nggak cebok dari pipisnya, tidak beristinja dengan baik ketika buang air kecil. Yang kedua diazab di alam kuburnya karena semasa hidupnya mereka sering mengadu domba. Adu domba dalam artian pengertian tadi bukan berarti kemudian hewan kambing atau domba kemudian diadu, tidak demikian, ya. Kemudian ditambah lagi karakteristik buruk selanjutnya adalah al-mufsiduna bainal ahibba, ya. Jadi orang-orang yang membuat kerusakan di antara orang-orang yang saling mencintai, ya. Si A sudah rukun, sudah bagus sama si B, kita syirik, kita iri. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Mencari cara bagaimana agar hubungan si A dan si B ini tidak harmonis. Inilah yang namanya al-mufsiduna bainal ahibba. Ya, apa motivasinya? Ya keburukan dalam sifatnya. Tidak bisa ngelihat orang lain rukun. Ya, baik itu sifatnya individual ataupun sifatnya dalam keberagaman. Ya, ditambah lagi misalkan ya, kita ngambil permisalan, misalkan kita memahami dalam syariat Islam itu khilaf
dalam masalah fikih misalkan itu sesuatu yang dimaklumi. Tapi terkadang ada orang-orang yang tidak mampu bijaksana mensikapi khilaf ini, ya. Jadi sifat fanatisme terhadap pemahamannya itu begitu luar biasa. Padahal kalau dalam masalah fikih kita harus lapang dada, karena fikih itu ya furu'iyah, masalah cabang. Saya bahkan pernah mendengar ada seseorang yang mengatakan, kalau nggak ada pertikaian masalah ibadah di masjid, nggak seru, nggak punya semangat buat datang ke masjid. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Ya, perbedaan di tengah-tengah umatnya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan syariat itu bagian sesungguhnya daripada rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan sampai kemudian perbedaan ini menjadikan kita untuk berpecah. Ya, kalau berikhtilaf sesuatu yang dipahami, sesuatu yang dimaklumi. Tapi kalau iftiraq sampai berpecah belah, naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Lebih buruk lagi kalau kita punya sifat al-baghun al-bura'an anat. Kita adalah orang-orang yang mengharapkan kemusnahan dari kebaikan yang telah Allah limpahkan kepada orang-orang. Inilah yang namanya ghil, inilah yang namanya dengki. Orang-orang yang mengharapkan nikmat, kemudian mereka tidak diberikan nikmat tersebut, malah ada orang lain yang mendapatkan nikmat tersebut, dan mereka berpikiran kerdil dengan cara mengharapkan semoga kalau saya nggak dapat nikmat tersebut, orang lain pun tidak bisa mendapatkan nikmat tersebut. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Kita tidak seharusnya sebagai orang yang beriman punya sikap demikian. Kalau ada sahabat, tetangga, teman kita senang, seharusnya kita ikut senang. Mereka mendapatkan nikmat, kita pun ikut bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harapannya kalau kita senang dengan apa yang diberikan kepada orang lain, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pun akan memberikan kita kesenangan yang serupa. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua dari sifat-sifat buruk tersebut, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengistiqomahkan kita dalam setiap amal soleh kita. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.